4.000 lebih warga negara Indonesia di Amerika Serikat masuk dalam daftar deportasi di bawah pemerintahan baru Presiden Donald Trump. Mereka mengalami beberapa masalah terkait dokumen imigrasi, status legal yang akan kadaluarsa, hingga terkena kasus kriminal. Lalu bagaimana tindakan dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi hal tersebut? Kita akan tanya langsung kepada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judah Nugraha. Pak Judah, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Baik. Pak Riki. Baik, Pak Judah, kami mencatat ada sedikitnya 4.276 WNI di Amerika Serikat yang masuk dalam daftar deportasi WNA dari Amerika Serikat. Nah, Pak, Anda bisa jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Ya, pertama kami jelaskan dahulu konteksnya. Pertama, berdasarkan data lapor diri yang dilakukan oleh perwakilan RI, ada 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. Tercatat ada sekitar 60.000 warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri. Namun kita perkirakan jumlah yang tidak lapor diri dan berstatus undocumented sekitar 2 atau 3 kali lipatnya. Jadi memang banyak warga negara kita yang berstatus undocumented. Nah, kemudian pada tanggal 24 November 2024, otoritas Amerika Serikat mengeluarkan yang disebut sebagai non-detained docket with final order of removal. Nah, dari non-detained docket tersebut, total ada sekitar 1,4 juta warga negara asing yang memiliki final order of removal. Nah, dari 1,4 juta tersebut, ada 4.276 WNI yang masuk di dalamnya. Jadi itu angka perkiraan kita, warga negara kita yang dapat dideportasi ke luar negeri, keluar dari Amerika Serikat. Pak Judah, dari 4.000 lebih ini kami mendapat informasi ada 2 yang ditahan di New York dan juga di Atlanta. Nah, apakah 4.000 ini juga berpotensi akan ditahan, Pak? Ya, potensi itu tentu akan ada ya. Ini kan ada perubahan kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh Presiden Trump. Jadi sebetulnya final order of removal itu sudah ada sejak lama. Sebagai contoh, BK, ya, warga negara kita yang ditangkap di New York, sebetulnya sudah masuk dalam final order of removal sejak tahun 2009. Dan kemudian dia setiap tahun melakukan lapor diri ke kantor ICE, Immigration and Custom Enforcement. Ya, namun kemudian tidak ada masalah sebetulnya pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun dia memang aktif melakukan lapor diri di kantor ICE. Nah, namun kemudian ketika bulan Januari tanggal 28 dia datang ke kantor ICE untuk melakukan lapor diri. Nah, pada saat itulah dia ditangkap bersama warga negara asing yang sudah memiliki final order of removal. Jadi ini memang ada perubahan kebijakan. Kita memang memonitor Presiden Amerika, Presiden Trump sudah menandatangani executive order. Kita melihat 6 executive order diantaranya itu memiliki dampak terhadap kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Baik, Pak, kita ingin tahu informasi terkini 2 WNI yang ditahan itu apakah masih ditahan atau sudah bebas atau bagaimana, Pak? Yang satu yang ada di Atlanta itu sedang menjalani proses persidangan, demikian juga yang satu yang ditahan di New York. Kami saat ini baru saja juga mendapat informasi bahwa total ada 4 sekarang yang terdampak. Baik. Jadi suami dari warga negara kita yang ditahan di Atlanta juga ditangkap. Kemudian ada tambahan satu lagi dari San Francisco. Jadi total ada 4 yang terdampak. Baik, Pak, apakah ada informasi kenapa pemerintah Amerika Serikat baru mengambil kebijakan ini? Apakah ada alasannya, Pak? Ya, tentu ini merupakan kebijakan baru dari Presiden Trump. Jadi memang sejak awal dalam kebijakannya menekankan pengetatan kebijakan imigrasi yang ada di Amerika Serikat. Kalau dulu kita sudah pahami bahwa ada beberapa negara bagian yang memiliki kebijakan sanctuary city. Ya, dan kemudian walaupun banyak yang sudah masuk dalam final order of removal, memang tidak aktif dideportasi. Jadi yang dilakukan itu targeted saja kepada warga negara undocumented, ya, warga negara asing undocumented yang melakukan criminal offense. Nah, kemudian mereka ditangkap dan kemudian dideportasi. Nah, namun saat ini memang kebijakan tersebut lebih luas, ya, lebih luas kepada yang bahkan yang tadi lapor diri, sedang lapor diri, bahkan itu pun ditangkap dan kemudian
deportasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Jadi dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI telah mengadakan langkah-langkah antisipasi. Kita telah mengadakan koordinasi secara intensif. Ya. Pertama, kita siapkan kontingensi atau rencana antisipasi terhadap warga negara kita yang mengalami penangkapan. Baik. Ya, kita pastikan semua perwakilan RI memiliki hotline dan hotline itu aktif bisa dikontak ketika warga negara kita ditangkap. Yang kedua, kita menyampaikan himbauan kepada seluruh WNI kita. Inti dari himbauan tersebut adalah know your rights, bahwa meskipun mereka melakukan pelanggaran keimigrasian, mereka juga memiliki hak-hak yang dilindungi dalam sistem hukum Amerika, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan pengacara, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI, dan hak-hak yang lain. Baik. Dan kemudian yang terakhir tentunya kita koordinasi dengan berbagai macam otoritas yang ada di Amerika Serikat, termasuk dalam hal ini adalah ICE. Baik. Pak Judah, dari 4.000 lebih WNI ini apakah semuanya hanya berkutat di kasus undocumented atau apakah ada yang sudah memegang green card atau mungkin tersangkut kasus kriminal, Pak? Ya, dalam pemahaman kami yang ada dalam Final Order of Removal ini adalah warga negara kita yang melakukan pelanggaran keimigrasi. Baik, apakah masalah deportasi ini akan bisa diselesaikan G2G, Pak? Ya, tentunya koordinasi sudah dilakukan melalui KBRI Washington DC dan seluruh perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat. Di satu sisi tentunya ini merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan imigrasi. Sama seperti kita. Baik. Nah, namun yang paling utama saat ini adalah kita meminta dan berkoordinasi agar dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Amerika, segera kita mendapatkan consular notification, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah pelindungan sejak dari awal. Baik, terima kasih Judah Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak Judah, selamat pagi.